Ya, pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di Market Buzz dan kini kita sudah terhubung bersama Mas Muhammad Nafan Aji Gusta Utama, Senior Investment Information dari Mirae Asset Sekuritas. Selamat pagi Mas Nafan. Selamat pagi pemirsa IDX Channel. Apa kabar? Ya, alhamdulillah kabar saya baik Mas Wiki. Baik, terima kasih sudah bergabung bersama kami Mas Nafan. Semoga kita sehat selalu ya. Oke, bicara Amin, mengenai amin. IHSG yang mengamankan posisi break di 7.230 di tengah pelemahan bursa Asia, faktor emiten energi juga ini menjadi salah satu penyokong lah. Apa rekomendasi Anda untuk saham-saham energi dan mana yang paling Anda cermati sebetulnya? Ya, sebenarnya kalau menurut saya memang kita akui bahwasannya sektor komoditi memang ini merupakan primadona ya di tengah-tengah terjadinya krisis energi global, terutama yang terjadi di kawasan Eropa. Dan tentunya Indonesia sebagai negara yang dapatkan kata positif dari windfall profit ini akan sangat diuntungkan dengan adanya situasi dan kondisi dari global tersebut gitu. Sehingga saya pikir emiten-emiten yang berbasis komoditi ini juga tentunya akan mampu meningkatkan performa dari baik itu dari top line maupun juga dari secara bottom line. Maka saya pikir untuk emiten-emiten berbasis sektor komoditas memang sebenarnya ini juga menarik dicermati ya. Adapun kalau misalkan jika yang paling utama di sini adalah ADO, Antam, Bumi, dan Indi, walaupun untuk sektor komoditas emiten-emiten lainnya ya, misalkan seperti ada UNTR, kemudian juga terdapat TINS misalnya, ataupun juga ITMG misalnya, itu pun juga kalau menurut saya banyak sekali ya yang memang bisa dicermati gitu oleh para pelaku pasar kalau menurut saya. Oke, baik. Anda tadi tidak memasukkan Medco, walaupun memang Medco sudah melambung 10%. Secara Ya, analisa teknikal oke. sebetulnya ada yang menarik nggak dari Medco sendiri, Pak Nafan? Oke, di sini sebenarnya Medco saya juga masukin ya, Oke, jadi otomatis karena memang banyak sekali emiten-emiten berbasis komoditas yang memang perlu dicermati. Adapun kalau untuk Medco di sini ya, ini kalau secara teknikal menariknya Medco ini semestinya berupaya untuk menguji breakout box ya. Sehingga kalau misalkan jika dia sudah mencapai di atas 980 ini potensi upside ke level 1025 ya, 4,6% ya dari harga sekarang ini bisa terbuka lebar sebagai level resistance terdekat. Untuk level resistance selanjutnya kalau misalkan jika break above 1025 untuk target harga jangka menengah, saya pikir bisa ke level 1095 dan 1140 ya, karena kalau secara major ini tren dari Medco menurut saya memang masih termasuk dalam phase ya, atau dalam keadaan uptrend. Kalau secara performa fundamental memang saya akui sekitar 480 ya persen ya secara Medco. Memang ini juga ditopang dari adanya faktor kenaikan harga komoditas minyak dunia ya, dan juga diiringi dengan adanya peningkatan kinerja ASP daripada Medco itu sendiri. Jadi hal tersebut ini sebenarnya merupakan katalis positif ya bagi kinerja harga saham Medco secara teknikal. oke. Secara year to date pergerakan dari harga saham Medco sudah naik 110,3%. Jika kalaupun masuk harga terakhir, walaupun memang sedang ada di tren penguatan, Pak Nafan, masih kemahalan atau kita tunggu support yang mungkin bisa terjadi untuk Medco sendiri? Ya memang kalau saya akui bahwasannya support dari breakout box Medco itu yang paling maksimum adalah di level 840. Sama pergerakan harga saham Medco ini masih di atas 840, maka potensi upside ya menuju ke target price tertinggi di level 1140 ya, itu terbuka lebar ya kalau menurut saya, sehingga tentunya untuk Medco bisa akumulasi ya, di mana pergerakan harga saham berada pada wilayah breakout box tersebut gitu. Oke, secara jangka investasi pendek ataupun menengah atau panjang sebetulnya Pak Nafan untuk Medco, karena secara teknikal Anda tadi sampaikan cukup menarik, tapi secara fundamental juga menarik juga gitu ya. Iya betul. Sebenarnya sih kalau lihat dari harga target price dari Medco itu ada di jangka pendek, ya paling cepat jangka menengah ya, paling di level 1095 dan 1140. Kalau misalkan jika terjadi volatilitas dari pergerakan dari dinamika global yang terjadi ya, mungkin 1140 tersebut ya sebagai level tertinggi Medco
itu bisa tercapai dalam jangka panjang. Tapi yang paling penting ialah investor tentunya juga terus mencermati performa dari kinerja Medco untuk di kuartal ketiga maupun juga di kuartal keempat yang memang diproyeksikan akan semakin lebih perform ya kalau menurut saya, sehingga ini semestinya bisa terjadikan katalis positif ya untuk pergerakan harga saham Medco secara teknikal. Ya, memasuki akhir tahun akan memasuki musim dingin begitu. Betul di sekali, musim Eropa, dingin. artinya Jadi untuk permintaan serapan energi betul sekali. Permintaan energi pasti akan cukup tinggi ya pada musim dingin nanti begitu. Baik, oke. Ya, walaupun memang ekspektasinya bisa ada level support yang kemudian bisa lebih murah dibandingkan dengan harga terakhir, tapi kalaupun masuk juga mungkin masih menarik karena secara potensial upside juga ini akan bisa terjadi begitu ya. Oke. Dari Medco kita menuju ke Bumi. Bumi juga secara pergerakan harga saham juga ini cukup menarik. Pak Navan, apa yang Anda bisa analisa secara teknikal dan fundamental? Oke, di sini kalau untuk fundamental ya di sini kalau kita melihat Bumi itu berhasil mencapai kinerja bottom line di secara ini ya 8.700% secara year on year. Ini menguat signifikan karena memang ditunjang sekali dengan adanya faktor lonjakan harga batu bara dunia yang sangat signifikan ya akibat dari supply chain disruption yang terjadi dalam skala global. Bahkan juga sebenarnya krisis energi di kawasan Eropa pun juga ini juga memberikan booster demand begitu bagi batu bara. Kemudian juga di sisi lain kalau kita melihat dari Bumi itu sendiri, memang perusahaan tersebut memiliki beberapa aksi korporasi ya dalam rangka untuk restrukturisasi kredit, karena dengan adanya faktor restrukturisasi kredit tersebut itu juga akan membuat cash flow daripada emiten tersebut ke depannya akan lebih baik lagi ataupun juga lebih sehat lagi, sehingga memang sebenarnya dengan ada aksi korporasi tersebut itu juga menambah sentimen positif tambahan ya dari Bumi, selain daripada adanya faktor penaikan harga komoditas dunia yang menunjang performa dari Bumi ya secara kinerja laporan keuangan. Terus kalau secara teknikal ini pergerakan harga sahamnya masih berada dalam wilayah uptrend line ya atau up channel, dan ini memang sedang dalam keadaan uptrend. Untuk supportnya memang Bumi berada di level 176 ya, memang selama masih berada di atas 176 ini yang paling terdekat dari support Bumi ini, maka potensi upside dari Bumi bisa terbuka lebar. Untuk target price terdekat di level 206. Kemudian target price kedua dan target price ketiga adalah di level 218 dan 224 ya dari Bumi itu sendiri. Jadi sebenarnya top Bumi rekomendasi memang akumulasi beli, ini memang sangat memungkinkan kalau menurut saya begitu. Oke, artinya private placement secara besar-besaran yang akan dilakukan oleh Bumi sendiri ini jadi satu katalis yang cukup menarik begitu ya untuk investor ya. Betul sekali. Baik. Yang paling penting aksi korporasi yang positif begitu. Oke, secara fundamental masih belum ada yang menarik untuk dicermati dari Bumi, Pak Navan. Ya, memang kalau kita akui bahwasannya Bumi, kalau misalkan jika kita melihat dari kinerja bottom line ya bersama semester 1 tahun 2022 itu sekali lagi saya sebutkan level 8.771%. Ini mengalami pertumbuhan 8.771% ya secara year on year, dan itu pun juga memang sangat ditunjang sekali dengan adanya faktor penjualan batu bara yang berhasil diraih oleh Bumi ya, baik itu secara domestik maupun juga secara eksternal, dan apalagi hal tersebut juga memanfaatkan dari adanya faktor kenaikan harga komoditas batu bara dunia. Dan ini juga menurut saya ke depannya kalau selama misalnya supply chain disruption tersebut masih berlanjut ya, dan tentunya ini menyebabkan terjadinya performa peningkatan harga komoditas ke depannya, maka ini juga semestinya emiten Bumi ini pada khususnya ini semestinya bisa mampu meningkatkan kinerja secara bottom line untuk kedepannya begitu Bang. Baik, secara 3 bulanan saham Bumi sudah naik 251,79% dan harga terakhir 197. Kalaupun mau masuk ini cukup menarik, Pak Navan? Ya, yang penting selama dalam keadaan channeling up ya atau dalam wilayah up channel, memang menurut saya Bumi ini menarik untuk dicermati dalam rangka akumulasi. Baik. Oke. Dari Bumi kita ke saham-saham energi lain yang kemudian masih bisa buy. Anda tadi menyebutkan beberapa lah ya. Dan secara tren harga sebetulnya saham-saham yang Anda tadi sebutkan
apakah juga menarik untuk bisa dicermati? Oke, di sini kalau misalkan jika secara komoditas, saya pikir pastinya menarik untuk dicermati ya, apalagi kalau misalkan jika dalam keadaan uptrend gitu. Jadi baik untuk trading jangka pendek maupun juga untuk menambah kepemilikan saham dan cara akumulasi itu pun juga bisa dilakukan. Misalnya saja kalau kita melihat ya Adaro ya misalnya begitu. Untuk Adaro ini kan memang sudah berhasil breakout daripada wilayah major breakout box begitu, dan tentunya juga di sisi lain memang uptrend begitu kalau lihat dari moving average 20 dan 60 gitu, sehingga saya pikir untuk akumulasi target price di level 4.260 yang terdekat ya itu bisa terbuka lebar. Sementara itu kalau untuk target harga jangka menengah maupun juga jangka panjang itu di kisaran ini kalau secara teknikal dari saya pribadi ya itu di level 4.560 dan 4.750 begitu kalau menurut saya untuk Adro ini. Baik, ya, itu adalah beberapa analisa Anda terkait dengan saham-saham berbasis energi yang mungkin komoditas to be exact ini masih kemudian sangat menarik. Lalu bagaimana dengan emiten lainnya, Pak Nafan? OJK sendiri ini catat semester 1 tahun 2022 laba emiten di Bursa Efek Indonesia melambung 50,49% dan masih sangat prospek di semester 2 atau akan ada tren melambat, Pak Nafan? Oke, di sini kalau saya amati selama fundamental makroekonomi domestik relatif solid ya kalau menurut saya, maka dari itu emiten-emiten bisa berpotensi untuk mencatatkan kinerja baik itu top line maupun juga bottom line secara lebih progresif lagi untuk sepanjang tahun ini. Kalau untuk sektor yang mendapatkan rating overweight ya dari kami itu selain dari misalnya sektor energi, karena energi kan banyak ya terdapat ada oil and gas misalnya, kemudian juga terdapat metal mining, kemudian juga terdapat coal. Adapun juga untuk sektor finance ya kalau menurut saya memang ini juga menarik dicermati karena memang kalau kita melihat dari kinerja pertumbuhan kredit ya secara keseluruhan memang sudah berhasil mencapai double digit, dan juga kinerja dari pertumbuhan kredit perbankan tersebut juga memang kita akui memanfaatkan momentum dari adanya kinerja PMI Manufacturing Indonesia yang memang cenderung ekspansif ya selama ini, terakhir itu di 51,7. Kemudian juga di sisi lain kalau misalkan kita melihat dari kebijakan BI dalam rangka menjalankan tightening monetary policy untuk kedepannya, karena memang untuk proyeksi kami di akhir tahun bisa BI untuk BI 7 days reverse repo rate bisa di 4,5%, sehingga memang hal ini juga tentunya akan mampu meningkatkan kinerja dari net interest margin dari perbankan itu sendiri begitu, karena memang kita benar-benar memanfaatkan potensi dari adanya kinerja pertumbuhan kredit seiring dengan adanya momentum pertumbuhan ekonomi Indonesia yang memang bisa terjadi ke depannya. Ya, baik. Sebelum kita jeda, saya akan tampilkan saham-saham yang Anda rekomendasikan, Adaro, Antam, Bumi, Indi dengan support untuk Adaro di 3770, kemudian 4260, untuk Antam 1865 dan resistance di 2070. Sementara itu untuk Bumi supportnya di 176 dan resistance di 206, kemudian untuk Indi dengan support di 372 dan resistance di Indi supportnya di level 2920 ya. 2920, oke, baik. Kami mohon 2920, mohon maaf ada. Baik, kami mohon maaf terkait dengan typo yang kemudian terjadi. Kemudian rekomendasinya semuanya adalah akumulatif buy, dan analisanya untuk Indi nanti ya mungkin kita akan hadirkan usai jeda berikut. Pemirsa tetap bersama kami akan segera kembali.